Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam Ulun ngaji, dia ngaji Salam. anu dewi Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurta. menendang anak isi suwan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضي الله ولشفاعة رسول الله ولكل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali sekaligus ngaji bersama. Majelis yang sangat mulia, majelis kita bersama-sama bersilaturahmi dan tentu juga belajar bersama-sama. Jadi ini majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah atau keutamaan silaturahmi sekaligus juga keutamaan majelis ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tentu mudah-mudahan kita juga semua istiqomah. Dimudahkan, ya diterangkan hati kita, dimudahkan dan diberi semangat untuk bersilaturahmi dan selalu ngaji bersama-sama. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ngaji tadabbur Al-Quran sudah sampai di surat Luqman ayat keempat terakhir kemarin kita baca. Hari ini kita baca ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman ayat 5, monggo yang ada di rumah bisa membuka mushafnya atau aplikasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kalimat dalam ayat yang cukup masyhur karena ada di banyak ayat dengan redaksi yang sama. Atau beda-beda tipis. Artinya pesan ini adalah pesan yang krusial, ya, dan relevan untuk banyak kasus, banyak tempat. Buktinya di banyak ayat, ada ayat semacam ini, di banyak surat. Sekaligus juga menandakan bahwa ini pesan yang penting loh dari Allah untuk kita semuanya. Pesan apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Pesan penting dari Allah ini harus kita tadabburi, harus kita pelajari. Meskipun ayatnya sering kita dengar, tapi bisa jadi selama ini hanya mendengar, tidak mentadabburinya. Mendengarnya sudah bagus. Ya, mendengar dapat pahala itu Al-Quran. Ya. Membaca apalagi. Itu salah satu bedanya Al-Quran dengan non-Al-Quran. Membacanya satu huruf demi satu huruf itu sudah ibadah. Kalau selain Al-Quran, ya kalau itu kebaikan, bernilai ibadah juga. Ya, tapi bukan
ibadah yang letterlock dengan membaca atau mendengar dapat pahala. Nah, yang membedakan Al-Quran dengan yang lain. Termasuk hadis qudsi. Sama-sama firman Allah. Ya, bagus nggak baca hadis qudsi? Bagus. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dapat pahala dari membaca ibadah ya, kebaikan gitu ya. Kebaikan. Tapi kalau firman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu secara letterlock membacanya satu huruf demi satu huruf itu ibadah. Ya, ibadah bukan karena semata-mata itu hal yang baik, tapi memang ada nilai ibadahnya ketika firman Allah dalam Al-Quran. Sama-sama firman Allah. Hadis qudsi kan firman Allah juga. Cuma yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Ya, salah satu bedanya hadis qudsi sama Al-Quran itu, hadis qudsi itu baik ya daripada membaca atau lihat video yang nggak jelas gitu. Yang membaca hadis qudsi ya baik. Berpahala ya berpahala karena kebaikan dan menuntut ilmu gitu. Tapi kalau Al-Quran yaitu dapat plus membacanya saja sudah ibadah letterlock yang dapat pahala. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ulaika hati-hati kadang-kadang suka salah baca, lanya nggak panjang. Nah, sering terjadi kalau ada orang setoran ngaji itu lagi di Jawa gitu ya. Ulaika towo aja panjang. Muridnya nyambung. Ulo towo artinya ularnya panjang. Itu sering terjadi begitu. Makanya bacanya ulanya harus panjang. Tapi bukan ulo towo. Ulo lanya yang panjang. Ulaika mereka itulah. Mereka itu siapa? Mereka itu kembali ke ayat sebelumnya yang sudah kita kaji minggu lalu. Mereka itu siapa? Lihat ayat yang keempat, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang mengerjakan atau mendirikan sholat, orang-orang yang membayar zakat, dan mereka itu meyakini akan adanya hari akhir. 3 hal ya. Kita ingat sama-sama. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, yakin dengan hari akhir. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kalau ada orang seperti ini dalam ayat ke-5 ulaika tadi. Mereka itulah, mereka orang-orang yang mendirikan sholat, mereka orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang yang meyakini hari akhir pasti akan datang. Nah, orang yang seperti ini disebutkan dalam ayat 5, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan hudam min rabbihim, mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Tuhannya mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sholat, orang-orang yang zakat, orang-orang yang percaya dengan hari akhir. Itu mereka itu al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Selain mereka mendapatkan hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhannya, mereka juga sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang beruntung. Siapa mereka tadi? Orang yang sholat, orang yang zakat, dan orang yang percaya hari akhir. Orang-orang yang untung. Nah, mari kita lihat. Pertama, kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa,
orang-orang yang percaya kepada hari akhir, itu sudah langsung dipastikan. Mereka itu pasti orang yang tetap selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah. Betapa mahalnya hidayah atau petunjuk dari Allah. Maka sering disebut hidayah adalah nikmat termahal. Kenapa termahal? Nanti dicek. Pertama, bayangkan kita mendapatkan nikmat sehat, ya. Nikmat sehat itu kira-kira dahsyat apa enggak? Nikmat hidup dan sehat itu dahsyat enggak? Dahsyat sekali. Ada orang yang sakit, sedikit itu sakitnya. Ya. Itu terasa seluruh badannya demam dan tidak enak. Kehilangan nafsu makan, malas buat ngapa-ngapain. Itu yang sakit masuk angin lah gitu ya. Betapa tidak nyamannya, tidak sehat itu. Nah, kita dikasih hidup dan dikasih sehat, nikmat apa enggak? Nikmat. Ya, seneng. Ya. Tapi itu belum puncaknya nikmat. Puncaknya nikmat adalah hidayah atau petunjuk dari Allah untuk menuju dinullah, menuju agama Allah dan menuju ke as-salihat, kebaikan-kebaikan. Ya. Coba kita lihat kenapa nikmat hidayah lebih mahal daripada nikmat hidup dan nikmat sehat. Yang paling gampang begini. Ada berapa orang penduduk di kampung kita? Ada berapa orang di grup kita, misalnya lebih kecil lagi grup WA kita. Ya. Mereka sehat. Mereka hidup. Ada berapa orang yang hidup di kampung kita yang dekat dengan masjid? Ya, coba tulis tuh orang-orang yang rumahnya dekat sama masjid. Sehat orangnya. Hidup pula. Ya. Tapi berapa banyak yang sholat wajib berjamaah di masjid? Apalagi subuh. Ada 50%-nya? Tidak ada. 30-20% mungkin udah bagus. Iya. Sisanya kemana? Sisanya hidup, sehat, tapi tidak mendapatkan inspirasi yang kuat dari dalam, tidak mendapatkan dorongan, sekaligus juga tidak ada tarikan dari depan. Ya. Sehingga meskipun sehat, Allahu Akbar ya, sholat di rumah aja, nanti saja. Nanti lama-lama bablas hilang. Nauzubillah. Yang bersegera ke masjid, nggak ada separohnya, apalagi separohnya mungkin juga 30-20%. Itu artinya lebih mahal mana? Sehat, hidup, dan hidayah. Lebih mahal hidayah, lebih sedikit orang yang mendapatkan hidayah. Dan kalau nikmat sehat dan hidup itu takarannya jelas ya segitu-segitu aja. Orang hidup berapa tahun sih? Orang sehat berapa tahun sih? Maka nikmat hidayah itu akan membuat kita mendapatkan nikmat bahagia selama-lamanya. Itu juga salah satu bedanya. Nikmat hidup jelas ada takarannya, ya, dan itu menjadi rahasia besar Allah. Umurnya sampai berapa, tapi pasti ada hitungannya dan ya kita tahu average lah, rata-rata berapa sih umur seseorang gitu ya. Sehat juga begitu. Apakah kita, misalnya kita hidup 100 tahun, apa kita malah nggak tersiksa karena badan sudah lemah dan banyak sakit di mana-mana. Ya ada waktunya umur Kanjeng Nabi Muhammad 60-an tahun. Ya umur umatnya juga nggak jauh-jauh beda. Ya. Takarannya jelas, batasnya jelas kan. Tapi kalau hidayah yang membuat kita beriman, yang membuat kita selalu terpaut hatinya dengan Allah, yang membuat kita
rajin ibadah, itu hidayah. Nikmat itu akan kita rasakan dampaknya, manfaatnya selama-lamanya. Karena orang yang mendapatkan hidayah di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, kalau mau dapat hidayah, bukan melamar yang namanya hidayah. Masuk saya ini, istri saya namanya hidayah. Ada hidayahnya gitu. Biar bahagia dunia akhirat, makanya saya lamar. Amalia Nur Hidayah. Orangnya ada di sini. Ya, itu yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah, amin. Kalau mau dapat hidayah, kita ikutin firman Allah ini dalam surat Luqman ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu yang sudah mendapat hidayah. Mereka itu siapa? Orang yang sholat. Kembali ke ayat keempat. Orang yang mendirikan sholat. Orang yang menunaikan zakat. Orang yang selalu percaya kepada hari akhir. Itu insya Allah salah satu upaya menjemput hidayah kita. Yuk, terus tunaikan sholat kita. Terus bayarkan zakat kita. Dan keimanan kita kepada hari akhir tidak putus-putusnya. Nah, ditutup dengan bagian ayat wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflih. Coba perhatikan, ya, orang yang mendirikan sholat, mereka beruntung. Persis sama dengan salah satu bagian dari lafaz azan kita. Hayya 'alal falah. Yuk kita meraih keuntungan. Nah, ini kalau diajak sebelum sholat kan diajak tuh. Azan itu kan mengajak, memanggil. Dijanjikan di situ. Hayya 'alal falah. Kalau orang mendirikan sholat, insya Allah kita menyebut keberuntungan. Muflih. Maka kemudian kalau orang sudah sholat, ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Ya, sebagaimana dijanjikan ketika dipanggil dalam azan tadi. Nah, Bapak Ibu, kenapa kalimat yang dipakai beruntung? Bukan mereka itulah orang-orang yang kaya raya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pangkat kedudukan tinggi. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan anak yang banyak misalnya. Nah, coba kita perhatikan. Rupanya salah satu level tertinggi dari kemanusiaan adalah manusia yang beruntung. Kalau sudah beruntung selesai semuanya, ya, rangkuman nikmat. Apa saja yang kita lakukan, apa saja profesi kita, itu kita selalu beruntung. Jadi petani ya petani yang punya untung, ya, atau beruntung. Jadi karyawan ya karyawan yang beruntung, ya. Terus dimanapun, kalau orang Jawa bilang bejo, ya, orang pinter, orang hebat, orang pendidikan tinggi itu kalah sama orang bejo, kalah sama orang yang beruntung. Karena orang yang beruntung dimanapun dan apapun posisi kita dan pencapaian kita itu mendapatkan kebaikan tertinggi. Itulah namanya beruntung. Ada orang yang barangkali jadi pejabat tinggi, ada orang yang barangkali jadi miliarder, tapi dia tidak beruntung. Hatinya tidak gembira. Ya, yang ada sehari-hari pressure atau tekanan tinggi. Maka level yang paling mulia yang bisa mengalahkan siapa saja adalah kalau orang sudah beruntung. Orang kalau sudah beruntung itu nikmat. Karena apapun dimanapun posisi kita adanya enak, untung terus. Nah, itulah mengapa terminologi agama menyebut al-muflihun, orang-orang yang beruntung, disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Biasanya dalam ayat ini untuk menunjukkan betapa kalau orang sholat, betapa orang kalau zakat, betapa orang kalau percaya kepada hari akhir, udahlah pasti siapapun dia, dimanapun dia, apapun yang dia hadapi di dunia ini, pasti dia beruntung. Ada janji Allah sendiri kok. Dan kalau untung, ya, orang miskin untung, bahagia. Orang kaya untung, lebih bahagia lagi. Ya.
Orang yang sedang galau, beruntung hatinya sembuh. Nah, beruntung. Ya, pokoknya puncak kenikmatan itulah beruntung itu. Bukan sekedar kaya, bukan sekedar tinggi jabatan, bukan sekedar punya pengaruh. Ya. Punya pengaruh tapi tidak beruntung, malah jadi masalah. Jadi pemimpin tapi tidak beruntung, pemimpinnya zalim. Jadi manapun posisi kita, orang-orang yang paling hebat adalah orang-orang yang bejo atau beruntung. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk menjalankan ibadah sholat, zakat, dan juga percaya kepada hari akhir selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita Bapak Ibu pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.